hal ini. Itu yang diharapkan ya. Baiklah kalau begitu. Apakah memang sebelumnya Pak Yudi tidak ada sosialisasi terkait dengan harus memilih wilayah 1, wilayah 2 itu? Justru pemberitahuan itu sangat mendadak. Jadi kita menyelenggarakan rapat IPPAT waktu itu diberikan tempat oleh Kakanwil, Kakanwil yang lama Pak Bambang, di kantor Kanwil. Ternyata momentum itu dipergunakan oleh Kakanwil untuk menyampaikan bahwa pertemuan itu 3 November. Disampaikan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk memilih. Pada waktu itu kita langsung bereaksi. Sebetulnya reaksi dari IPPAT, khususnya saya, itu sejak pada bulan Juli. Saya sudah menayangkan di blog saya bahwa keinginan Kakanwil untuk memisahkan para PPAT untuk memilih itu adalah suatu kebijaksanaan yang keliru. Karena tidak ada dasarnya. Jadi sejak bulan Juli itu sudah khususnya saya sudah menyampaikan hal itu. Sudah ada sosialisasi dan sikap dari IPPAT Surabaya sudah jelas. Tidak pernah ada sosialisasi. Oh, tidak pernah ada sosialisasi. Tidak pernah ada sosialisasi. Baiklah kalau begitu itu pertimbangannya. Baik, terima kasih banyak. Ini sorotan juga diarahkan kepada PPAT Pak Wahyudi untuk diminta. Mungkin ada 2 hal yang perlu saya tanggapi. Yang pertama, memang ujung dari semua permasalahan itu ada suatu anggapan bahwa kenapa PPAT yang 250 itu tidak memilih? Asumsi yang paling dekat adalah karena wilayah kerjanya diambil. Otomatis dia protes kan, kira-kira seperti itu asumsinya. Tetapi itu adalah pemikiran pragmatis. Mengapa kita tidak memilih? Tadi sudah saya jelaskan. 1, karena ada pelanggaran peraturan. Yang kedua, akibat hukumnya yang kita tidak mau bertanggung jawab. Jadi jangan dinilai bahwa kita tidak memilih karena porsi kita diambil. Urusan perut tadi katanya. Itu urusan perut. Itu kesimpulan yang cukup dangkal ya. Jadi kita itu tidak memilih, apakah para PPAT yang memilih itu mau bertanggung jawab? Yang pertama. Yang kedua, tentang pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh IPPAT dan kita mengundang waktu itu pejabat tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara. Yang kita bahas waktu itu hanyalah penafsiran pasal 13. Karena persoalan yang kita hadapi, persoalan PPAT, itu adalah pasal 12 dan 13 PP 37 98. Pasal 12 menerangkan bahwa wilayah kerja PPAT adalah 1 kantor pertanahan kabupaten kota. Apakah pasal itu bisa dilepaskan dengan pasal 13? Karena kalau kita ikuti baik PP 24 dan seterusnya, tidak ada wilayah kerja itu 1 instansi vertikal itu dibagi 2. Baiklah, jadi meskipun sedang bersengketa, etikanya tidak apa-apa ya Pak ya, pada saat itu dihadiri? Kita itu belum terjadi sengketa. Jadi pada tanggal 22 pertemuan, itu belum terjadi sengketa. Lalu tadi dijelaskan bahwa hakim yang hadir pada pertemuan itu sebagai majelis, itu salah besar. Jadi majelis pada gugatan yang kita ajukan, itu ternyata tidak dipegang oleh ketua yang hadir pada ketika itu. Jadi majelisnya berbeda. Jadi skorsing itu ditetapkan oleh ketua dalam kapasitasnya sebagai ketua pengadilan tata usaha negara. Bukan dalam kapasitasnya dalam majelis, bukan. Ini saya minta respon dari Pak Muara, tapi kehabisan waktu di segmen ini Pak.